di Bani Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu membahas tentang aurat sudah belum? Belum? Oke. Ibu sudah sering halal bihalal di masjid lain, di tempat lain sudah? Sudah ya? Hah? Enggak, tentang aurat. Enggak boleh pakai celana. Udah. Ngambil dulu tempat umum udah. Bukan wudu. Udah ya. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, halal bihalal sudah di tempat lain, kita halal bihalal aja ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita membahas tentang bab halal bihalal, pernah dengar halal bihalal? Halal bihalal itu hanya ada di tempat kita, di negara Indonesia, ya kan? Nah, halal bihalal itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara kita dengan manusia. Kan saya pernah sampaikan bahwa dalam hidup kita ini ada 3 wilayah. Yang pertama ada namanya bab hablum minallah, betul? Bagaimana urusan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, urusan kita dengan manusia. Yang ketiga adalah hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita melakukan yang namanya pengen masuk ke dalam Islam secara kafah, maka 3-tiganya harus betul. Nah, yang repot ini adalah bagaimana urusan kita dengan manusia. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya bahas bahwa ketika kita membahas tentang manusia aja, nanti kita jadi nggak bagus. Sekarang kita akan membahas tentang 3 poin, bagaimana membenarkan urusan kita dengan Allah, dan yang kedua bagaimana membenarkan urusan kita dengan manusia. Kita mulai? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama adalah saya sampaikan kepada kita semua untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Man lam tashkurullah lam yashkurun nas. Siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi poin pertama kita adalah kita mesti lakukan 2 hal. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua kita berterima kasih kepada manusia. Baik, ini poin pertama, saya akan jelaskan. Banyak ustadz yang suka bilang syukur, betul ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ketika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat, kata Allah. Kalau kalian tak bersyukur, azabku sangat pedih. Masalahnya bukan itu, Bu. Masalahnya adalah gimana cara bersyukur itu. Itu masalahnya. Syukur kan tahu kita kan? Nama tetangga kan? Enggak ya. Syukur. Yuk kita terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Masalahnya cemana cara bersyukur itu? Itu masalahnya. Cara bersyukur itu gimana? Itu yang jadi problem. Maka kita belajar saat ini. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cara kita bersyukur adalah nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Itu cara bersyukur. Harus dilatih diri kita untuk bisa menikmati apa yang ada dan jangan nanya apa yang nggak ada dalam semua hal. Sering saya contohkan yang kayak gini, Bu. Ibu lagi makan soto, sotonya mantap. Ibu tanya yang nggak ada. Oh, kok kalau ada kerupuk mantap kok. Itu jadi orang nggak bersyukur itu.
Jadi ketidaksyukuran itu muncul dari perbuatan. Paham nggak saya nih? Ibu lagi makan bakso atau makan sate. Oh, kok kalau tambah kerupuk kuahnya baru mantap. Dia lupa menikmati apa yang ada dan selalu nanya apa yang nggak ada. Nah, itu ciri orang yang nggak bersyukur. Makan dia di tempat makan pakai ayam penyet, pecel lele. Pas dimasukkannya ke mulutnya apa katanya? Oh, mantap yang di situ lah. Lebih lama pada ikolai. Sadarkah kita ungkapan itu adalah ungkapan yang menunjukkan kita orang tak bersyukur. Kita tidak mampu menikmati apa yang ada. Yang dado yang dibahas. Pernah dengar gitu gak? Jangan gitu kali nengok saya ceramah biasa aja nyoha. Kane beleknya. Cobalah. Itu orang gak bersyukur loh Bu. Dalam hal kecil aja. Gak usah payah-payah kali kita mencontoh-contohkan tak syukur ini. Repot kita dibuatnya. Baru kita makan baru tersuap satu. Kalau yang di situ tuh terkenal. Ah, di situ mantap. Bila-bila lah wak ke situ. Kalau iko jalan kuahnya. Hah, ya bayangkan tuh. Coba bayangkan. Ibu, saya minta maaf. Kita tak menikmati apa yang ada itu. Kita selalu menanyakan apa yang tak ada. Saya itu orangnya sangat sensitif, sangat peka dengan kata-kata. Makanya hati-hati kalau duduk sama saya. Nah, iya kan? Saya tahu baik. Saya sering ya dengar saudara entah siapa lah ya, yang suka seperti itu kalau makan. Oh, kalau di situ mantap, tapi sayangnya tutui tadi. Abilu-bilu ke situ ikut tersuuk leh. Biasanya saya bilang makan itu dulu, baru nanti bicara yang dah ada itu. Itu syukur. Berapa banyak ibu kalau ditanya oleh suaminya, mayolah pergi mak, tunggu dulu bang, cari baju payah, ngapo ndak ada baju dok, dibuka betul lemari turun tuh lemari dengan baju, tapi selalu merasa nggak ada gitu loh maksudnya, selalu merasa nggak ada, padahal madunya banyak. Berapa banyak ibu punya daster, tapi yang ibu pakai yang bolong-bolong terus. Nah coba nanti pas ditanya, ndak ada daster, katanya, ndak ada daster ya, apa gitu? Ya ini yang adanya, padahal yang lain tak dipakainya. Lah, jadi kalau Ustadz suka ceramah bersyukur, apa maksud bersyukur? Itulah tuh, hentikan sikap itu, berhenti melakukan itu, bersyukur kita tuh. Jadi semua enak, yang kita makan nikmat, yang kita pakai nyaman, ya kita pakai merasa banyak. Ini ndak wajulah sebanyak. Apalagi zaman dahulu ya, kita suka pakai masker yang pakai mainan-mainan tuh. Sampai kateh mainannya ke bawah, baputa kelihi ya kan. Ya saya sering sama kakak saya tengok banyak kali bentuk maskernya. Pas dia ajak keluar, yuk kak pergi, aku cari mainan masker aku dulu. Keluar dia lagi balik ke mobil, tak mana-mana dia ndak ada yang cantik doh. Padahal berserak satu karton mainan maskernya doh. Dia tak bisa menikmati apa yang dah ada dan lupa menikmati, tak bisa menikmati apa yang ada, lupa menikmati apa yang nggak ada. Paham? Paham nih? Nanti kalau makan tak usah dibilang kalau ndak enak. Tak semua hal harus diungkapkan. Tak semua hal harus diucapkan. Lagi makan di rumah kurang garam, ambil je lah garam, jangan mengecek je lah. Ambil aja lah, ndak perlu semua yang dibilang. Iya kan? Para suami-suami juga kayak gitu, ketika dia makan tak sedap, tak perlu semua hal diungkapkan. Ada hal yang harus disimpan dan ditahan. Jadi cara supaya kita bersyukur kepada Allah, cara pertama, nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Yang kedua, ada namanya bersyukur, ini masih kepada Allah ya. Yang kedua, ada namanya bersyukur saat ditimpa ujian. Kenapa kita ini banyak menderita, kita banyak sedih, kita banyak terluka, karena kita fokus dengan ujian, kita nggak fokus dengan nikmat. Cobalah ada anak satu yang sakit, jangan fokus kok sakit ya, kok gini kali nasibku ya, kok gini kali ya. Masih ada anak 3 yang sehat. Sehingga kalau kita fokus kepada nikmat Allah, kita akan lebih tenang.
Kan saya sering contohkan sama ibu, kok suami saya diajak ngomong diam aja ya, macam ngomong sama dinding. Nggak apa-apa, ingat kelebihannya. Walaupun seperti ngomong sama dinding tapi dia setia kok, daripada suka ngomong tapi mendua. Kan gitu kan. Jadi kita itu enak gitu, ingat, lihat orang, ingat kelebihannya, nikmati, mampu kita menikmati apa yang ada. Itulah syukur ya. Kita bersyukur kepada Allah nih. Ya, dan yang kedua, berterima kasih kepada manusia. Siapa yang tak sanggup berterima kasih kepada manusia, berarti tidak mampu bersyukur kepada Allah. Manusia kalau punya baiknya, maka ingat baiknya itu sering-sering, lupakan salahnya banyak-banyak. Kadang-kadang kebanyakan kita, ada orang yang sudah dekat sama kita, yang sudah dekat sama kita, teman main sama kita, banyak baiknya dia. Satu Allah kasih dia salah, kita langsung satu itu kita besar-besarkan, kita lupa dengan kebaikannya. Nah ini tidak boleh. Fokuslah dengan kebaikannya, kecil-kecilkan segala kesalahannya. Siapa sih orang yang nggak salah di muka bumi ini? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi saya pesankan di momentum halal bihalal ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada teman kita punya kebaikan, besarkan kebaikannya. Suatu ketika dia punya kesalahan, kecilkan kesalahannya, besar-besarkan kebaikannya. Paham mau saya ini? Siapapun dia, mau anak, mau suami kan punya kekurangan. Perkecil kekurangannya, besar-besarkan kebaikannya. Yang kebaikannya diingat-ingat, bukan salahnya doang yang diingat-ingat. Kalau kita mampu punya akhlak yang seperti ini, ngelihat orang tuh baik, maka kita kecilkan kesalahannya, insya Allah kita akan lebih tenang. Insya Allah ya. Jadi yuk, di momentum halal bihalal ini, hati-hati dengan kata-kata, bersyukur dengan Allah dan berterima kasih dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan Imam Nawawi dijelaskan bahwa kalau mau memperbaiki hubungan kita dengan manusia, yang tadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, jangan diamkan Allah dan jangan pernah diamkan manusia. Oke, ini saya sederhanakan bahasanya. Jangan diamkan Allah dan jangan pernah diamkan manusia. Hablum minallah, hablum minan. Apa sih Ustazah ini bahasanya? Kok mendiamkan Allah nggak boleh? Apa sih maksud mendiamkan Allah? Mendiamkan Allah di sini maksudnya adalah berapa banyak di antara kita yang mencuekin Allah dalam kehidupan kita. Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suatu ketika dalam hadis Arba'in ya dijelaskan bahwa seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan aku telah kerjakan sholat, andaikan aku telah berpuasa dan menghalalkan yang haram serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga?" Apa kata Rasulullah? Ya, masuk surga. Mendiamkan Allah ini maksudnya apa? Tidak melakukan kewajiban kita kepada Allah. Panggilan Allah kita cuekin, azan kita cuekin, perintah puasa Ramadan kita cuekin. Itu tandanya kita mendiamkan Allah. Yuk kita bahas, syariat Islam ini luas. Yang wajib cuman sedikit, betul? Coba, sholat yang wajib berapa? 5. Yang sunnah? Tidak berketentuan banyaknya. Puasa yang wajib apa? Ramadan. Yang sunnah, tidak berketentuan banyaknya. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang wajib apa? Zakat. Yang sunnah, hibah, wakaf, sedekah. Haji wajib, bagi yang mampu aja. Umrah wajib, bagi yang mampu aja. Kurban wajib, bagi yang mampu aja. Maksud mendiamkan Allah adalah tidak melakukan perintah Allah yang wajib-wajibnya. Kan saya pernah jelaskan sama ibu, waktu yang Allah berikan kepada kita itu dalam satu hari 24 jam. Sholat kalau cuman kul-kul aja, ini tidak naik-naik, masih kul-kul nampaknya nih kan. Sholat kalau cuman kul-kul aja itu cuma 5 menit. Kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita nggak mau juga, lalai juga dalam sholat kita. Allah udah kasih waktu 24 jam, lalai juga. Berarti kita mendiamkan Allah, kita cuekin Allah, wajar nggak masuk neraka? Wajar nggak? Sekarang saya tanya Bu, mana lebih baik orang yang sholat tapi masih jahat,
dibanding orang yang baik tapi nggak sholat? Sama ya. Ada orang sholat tapi masih gosip. Ada orang sholat tapi maksiat. Ada orang sholat tapi masih ngomongin orang. Dibanding dengan ada orang baik, kapanpun orang minta tolong dia tolong, kapanpun orang minta bantu dia bantu. Tapi dia nggak sholat, mana baik? Lebih baik yang sholat tapi masih maksiat. Karena kalau ada orang sholat, dia telah menunaikan haknya Allah. Soal baik nggak baiknya dia, itu angsur-angsur pelan-pelan. Kan memang ada dalil, aqimus shalah wa atuz zakah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat, sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan jadi haknya Allah tunaikan. Hablum minallah, kita lakukan sholat 5 waktu, tidak boleh lalai. Sekarang saya tanya, lalai dalam sholat itu apa maksudnya? Sekarang saya tanya, sholat zuhur jam 1:30 lalai nggak? Lalai nggak? Kenapa lalai? Kan masih ada waktu sholatnya. Tuh siapapun yang sholat zuhur 1:30 berdosa. Itu cuma tuh. Sholat asar 4:30 lalai nggak? Dosa nggak? Tapi lalai pas ditanya dosa ndak aja. Masih dikerjakan. Makanya ada dalil ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah orang-orang yang mendustakan agama. Oke, celakalah. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Iya kan? Siapa dia? Alladzina hum an salatihim yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Lalai itu apa maksudnya? Lalai itu adalah jika kita menunda sholat tanpa sebab yang jelas. Kenapa Allah kasih waktu panjang dalam sholat? Zuhur sampai jam 2, asar sampai 5:30. Tujuannya apa? Boleh kita tunda kalau jelas alasannya. Kalau dia berbenturan dengan yang wajib, boleh ditunda. Contoh, ibu mau sholat, habis ngambil wudu, datang tamu. Assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam. Ibu kasih dia air teh dulu, ibu kasih dia minum. Ujung-ujungnya zuhur ibu jadi 1:30. Boleh? Itu nggak lalai namanya. Karena menjambut tamu juga hukumnya wajib. Paham nih? Ibu lagi mau sholat, habis ngambil wudu, datang suaminya manggil, dek, pijit abang dulu dek. Memijit suami dulu, karena itu juga kewajiban taat kepada suami, ditunda sholatnya. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Itu nggak lalai namanya. Karena dia wajib dengan wajib. Jadi kalau menunda sholat berbenturan dengan yang wajib, nggak ada masalah. Paham nggak nih? Misalnya saya lagi ngajar, rupanya lagi heboh ngajar, terdengar azan. Saya bilang dengan mahasiswa saya, nak, kita dengar azan dulu ya nak, nanti kita lanjutkan. Sehingga sholat zuhur kita tertunda jadi 1:30 atau jam 1 karena belajar mengajar. Boleh? Boleh, karena belajar mengajar hukumnya wajib. Saya ceramah sampai di luar ya, jam 3 sampai jam 3:15. Lalu kemudian saya harus keluar masjid, tidak ikut asar berjemaah, tertunda. Karena kalau saya nggak cepat berangkat keluar, nggak cepat sholat di luar, maka nanti saya terlambat kajian kedua. Saya tunda asar saya demi ceramah selanjutnya yang juga hukumnya wajib. Apakah itu lalai? Tidak. Yang lalai itu adalah menunda sholat karena film suara hati istri. Menunda sholat karena ngopi. Menunda sholat karena bekosela, latihan wak, pandai kepala wak. Itu baru lalai. Nah itu tandanya kita mendiamkan Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat itu nggak mudah. Jadi kalau udah waktunya sholat, apa kita bilang sama Allah? Ya Allah, kalau nggak karena engkau tak akan kukerjakan ini. Jadi boleh menunda sholat karena dia berbenturan dengan yang Kalau kita nggak sholat atau menundanya berarti kita mendiamkan Allah. Kemudian yang kedua adalah puasa. Semua yang Allah perintahkan pasti Allah ringankan. Tak bisa puasa, qadha. Tak bisa qadha, fidyah, kan gitu kan? Maka kalau yang tak puasa berarti mendiamkan Allah Azza wa Jalla. Zakat, saya nggak tahu apakah udah pernah bahas zakat dalam majelis ini. Kayaknya belum pernah ya. Kalau penghasilan suami ibu di atas 6,8 juta setiap bulannya, maka wajib zakat 2,5%.
Di atas 7 juta wajib zakat 2,5%. Tidak keluarkan zakat berarti mencuekin Allah dan mendiamkan Allah. Kalau Allah kita diamkan, bagaimana Allah mau sayang dengan kita? Sementara kalau kita dekati Allah, kalau kita ambil perhatian Allah, kalau kita terus dekati Allah, maka suatu ketika Allah akan sayang dengan kita. Maka jangan pernah diamkan Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama tadi syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Yang kedua, jangan diamkan Allah dan jangan diamkan manusia. Ibu-ibu, dengan manusia tak boleh diam. Kemarin saya mendengar ada yang ceramah, silahkan kita mendiamkan orang-orang yang zalim sama kita untuk menjaga hati kita. Saya jawab salah, nggak boleh diamkan orang. Yang boleh hanyalah kurangi urusan dengan dia, tapi tetap jalin silaturahmi dengannya. Tapi urusan dikurangi, cuman tetap jalin silaturahmi dengannya. Nanti nyampe rumah Bu, catat nama orang-orang yang sekarang kita terputus komunikasinya karena pernah punya masalah dengan dia. Catat namanya Bu. Kalau tidak ingat namanya, catat nomor berapa rumahnya. Atau pagar rumahnya. Ini halal bihalal Bu. Antarkan kolak, kuahnya aja. Nah, catat Bu. Tak boleh kita mendiamkan orang. Karena suatu masalah. Kan saya sudah pernah bilang sama ibu-ibu semuanya. Saya nggak pengen ada wajah-wajah kita nanti di padang mahsyar yang cari-mencari karena masalah manusia di dunia. Kita ini capek sholat, capek puasa, capek majelis taklim datang ke raudhah panas-panas. Tapi tidak akan masuk surga kita sampai kita menyelesaikan urusan dengan manusia. Chat dia Bu, apa kabar bestoy? Sehat ya? Mohon maaf lahir batin ya. Supaya kita tidak mempertanggungjawabkannya di hari akhirat. Siapapun yang mendiamkan, hukumnya berdosa. Maka tetap jalin silaturahmi, tapi tanpa menyakiti. Apa itu memaafkan orang lain? Memaafkan itu ada 3. Pastikan kita maafkan orang dalam 3 hal. Yang pertama, al-kalam bil lisan. Memaafkan dari lisan. Oke? Yang kedua, tasdikul jazm dari hati. Yang ketiga, amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Lisan, hati, perbuatan. Lisan, hati, perbuatan. Hilang salah satunya, bukan maaf namanya. Kita maafkan orang, ambola ikhlaslah saja, ambola maafkan kesalahannya saja. Tapi kalau di arisan, nyo datang, mau tidak datang saja. Dia menjaga hati ambo. Tapi tenang silau saja, ambola mau maafkanlah. Tapi tak tahu ambo mencari amukonya saja. Berarti tidak dengan perbuatan, cuman mulut doang. Belum maaf itu. Ustazah, saya sudah maafkan tetangga saya karena saya sudah bertaubat ke jalan yang benar. Tapi saya keluar, nampak dia, saya masuk. Dia keluar, saya tak mau keluar. Saya tak mau bersapa demi menjaga hati. Bukan, itu bukan menjaga hati. Itu sebenarnya belum memaafkan. Ada yang memaafkan cuman senyum di depan. Malai batin boya, dalam hati dia meninggal lah kau cepat. Dalam hati tidak. Selagi tidak lisan hati perbuatan bukan maaf namanya. Ingat umur kita. Usia sudah 40-50, selesaikan dengan manusia. Tak boleh tidak. Jangan tak bersapaan. Apa sih hebatnya kita? Ego-egoan. Nggak perlu. Saling memaafkan. Saya tak tahu pernah saya cerita ini atau enggak. Saya punya mak bapak masih hidup. Saya itu nggak tahu entah saya duluan yang meninggal, entah mak saya yang duluan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya ingin jadi anak berbakti saja. Setiap tahun saya selalu mengantar mak saya ziarah walaupun saya capek ke makam nenek saya. Jauhnya luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, tapi bukan tahun ini, beberapa tahun yang lalu saya bertanya sama mak saya. Ini kejadian fakta. Mak, iya. Kira-kira masih ada nggak mak orang yang mak itu menyimpan rasa sedih sakit mak?
Maksud saya tanya sama mak saya, supaya kalau mak saya masih menyimpan rasa sakit, sedih, dizolimin orang, saya hantarkan dia ke rumah orang tu, saya ajak silaturahmi biar selesai urusannya dengan orang tu. Itulah maksud saya, paham ya? Nah, saya sebagai anak nih, gak pengen mak saya kenapa-napa. Kalau adalah mak saya masih aja merasa dendam, saya antarkan dia kemanapun dia, ke Papua kayak dia, ke Medan kayak dia. Apa kata mak saya? Nggak ada nak, orang tulah memaafkan sadonyo lah ada. Entah iya tanda lah kan. Nah, 2 minggu lagi saya tanya lagi Bu Mary, mak ada lagi mak, kira-kira siapa mak orang yang dari mak kecil dulu yang mak itu masih menyimpan rasa tak suka lah, sedih apalah. Nah dodo nak, nah, dengan mak ni kan selambek-lambek mengecek Bu. Habis tu awak tanya lelai, cubalah mak, sabuilah mak. Cerita dia akhirnya sampai menetes air matanya. Ada nak, tapi mak lah maafkanlah katanya. Lah maafkan air mata menetes juga. Maaf sama lado itu namanya kalau seorang Minang. Apa ceritanya mak? Jadi ceritanya begini. Ini sebagai hikmah buat kita semuanya. Ceritanya begini, mak saya itu dari kecil bapaknya sudah meninggal, tak sekolah. Orang susah lah. Mak bapak saya tak sekolah. Suatu ketika kerja sore mengaloi tiak ke rumah, pagi ke sawah. Dari ketek-ketek lah mau dihitung. Lain ngerti bahasa Minang Bu. Lah ketek-ketek lah pagi mengaloi tiak ke rumah, si pagi pergi ke sawah. Satu ketika mak saya ni pagi-pagi masih kecil SD, belum tak sekolah mak saya dulu. Di SD jalan di pematang sawah. Jalan di pematang sawah, waktu jalan di pematang sawah, datanglah om-om, abang-abang. Ditundunya mak nak, terjulungkang mak ke dalam sawah dia. Jadi dia lagi main di pematang sawah, datang abang-abang. Ditolaknya mak saya, terjulungkang lah masuk ke sawah. Pas mama mau melawan, mak tengok rupanya dia nak. Emang kenapa dia? Oh dia orang bagus, dia tokoh masyarakat, dia punya rezeki, mak orang susah. Ibalatinya, tidak sanggup dia melawan karena dia merasa dia ini dari keluarga susah. Oke, terus mak kata saya, masih hidup orangnya mak, kata saya. Masih hidup nak. Wah saya kejar, di mana mak? Supaya seandainya orang ini di mana gitu, saya ajak mak saya jalan-jalan ke situ kan gitu maksud saya. Biar selesai nih urusan kan. Itu kan tugas kita lah sebagai anak ya kan. Apa katanya? Saya menunggu jawaban dia. Dalam hati saya kok jauh abah ala koyo. Apa kata dia? Ada di Pekanbaru nak. Wih dah kek konya mah kata saya kan. Masih hidup mak, masih hidup nak. Jadi mak saya itu bercerita meneteskan air mata. Ini tanda mak saya masih menyimpan rasa. Saya tidak mau, ini harus selesai nih. Masih iba dia. Padahal waktu ketek dulu masih lama lah berapa umur gini tuh. Akhirnya dia bilang, di mana kerjanya mak? Di mana tinggalnya mak? Saya terkejut ketika mak saya mengucapkan satu kalimat. Apa kata mak saya? Giko katanya pakai bahasa Minang. Acoknya lewat tiap pagi depan rumah awak nak. Dia sering lewat depan rumah kita nak. Rupanya dia tukang jual sate keliling juga. Ya kan pagi sate sarapan pagi kadang-kadang berganti jo putu lah, tahu putu. Putu tuh wit gitu kan. Oh ya, terus waktu dia lewat depan rumah kita, mak ngapain? Kalau nyelewat mak masuk ke dalam kan terbongkar masih menyimpan kawan. Jadi di depan rumah saya itu ada mantan rumah terbakar. Jadi mak saya suka nanam-nanam tahapalah hari-hari tua, suka nanam-nanam di seberang. Jadi kalau orang tuh lewat dia masuk ke dalam. Saya sampaikan sama mak saya, gini aja mak, saya pakai dosis pertama. Besok kalau dia lewat lagi mak jangan masuk mak. Ngapa mak nak? Ajak dia ngobrol. Ngeci apa mak nak? Ngobrol aja lah mak. Nanti saya tengok dari dalam. Coba aja dulu mak, kata saya. Nggak mau mama, coba lah mak. Saya diamkan lagi. Seminggu saya suruh coba. 2 minggu saya suruh coba. Di minggu ketiga mak saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Lewat dia, mana mak? Saya mau pergi ceramah jam 7. Dia lewat jam 6 pagi biasanya. Habis mama saya nyiram bunga. Saya bilang, ayo mak itunya mak. Betul lah betundu badu. Nggak tahu mak apa yang mak kecek doh. Ngomong aja mak, ngomong aja sesuatu mak. Ngomong aja mak. Oh mak saya ngomong, saya ngintip dari dalam ya kan.
Saya ngintip dari lama lah betul ngomongnya. Akhirnya saya pergilah kajian jam 7, maghrib saya pulang, saya tanya. Lama kali mama ngomongnya mak. Apa ceritanya tadi mak? Apa kata mak saya? Rupanya hello orangnya kini nak. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita itu nyimpan dendam, sulit memaafkan orang, masih menilai dia seperti yang dulu. Hati kita nanti belum lunak karena belum mencoba untuk mendekati dia lagi. Selama ini kita tidak mau menyapanya. Bisa jadi dia bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Betul? Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kan gitu kan? Kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita. Jadi, saya nggak tahu ini ada yang kayak emak saya atau enggak. Ya, kalau ada di antara kita rasa-rasanya menengok kelakuan orang, ya, sedih hati kita, kunjungi dia, datang sama dia, telepon dia agar hati kita nih lunak. Seperti yang saya bilang, seperti kita minum vitamin, obat pahit diminum, tapi menyehatkan badan kita. Halal bihalal 0-0. Kalau pergi ke Mekah, ada orang belanja, apa kata tukang jual? Halal, halal. Maksudnya kau belilah segini. Kalau kita tak mau, kita bilang apa? Haram, haram, ya kan? Terus kita tawar 3 rial halal. Dia bilang halal. Oke, halal. Terbelilah barang tuh. Jadi maksudnya halal bihalal. Aku yes, kamu yes. Kan gitu, Besti. Paham ya? Dah sampai rumah catat nanti ya. Iya ya. Entah entah enggak pula. Kalau ada entah dia ponakan kita, entah dia paman kita kan kita nggak tahu. Oke? Syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Jangan diamkan Allah, tunaikan hak Allah dan tunaikan hak Allah dan jangan diamkan manusia. Terakhir yang ketiga, ya ini diamalkan, dipraktekkan. Cara selanjutnya adalah berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan manusia. Terakhir ya, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan manusia. Maaf Bu, kepada Allah banyak orang yang tak berbaik sangka. Kata-katanya suka ngomong kayak gini. Dosa banyak ustazah, entah lagi diampunkan tanda. Itu dosa itu. Tauhidnya bermasalah itu. Seberapapun dosa kita di masa lalu, Allah akan pasti maafkan dosa kita. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita selain syirik. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, baik sangka kita kepada Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, yakin kita bahwa Allah Maha Pengampun, hukumnya wajib. Kalau nggak yakin, tauhid kita bermasalah. Dan kita punya dosa dulu ya, entah mari-hari suami, entah gosipin orang, entah aib kita banyak, ya entah kesalahan di masa lalu kita. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, harus yakin Allah Maha Pengampun. Banyak saya dengar, ustazah dosa saya banyak, entah diampunkan tanda, tidak boleh. Itu tanda berburuk sangka kepada Allah. Dosa ibu kan tidak banyak Bu, apalagi ini wajah soleha semua. Enggak seperti Umar bin Khattab yang ingin bunuh Rasul, enggak seperti Umar bin Khattab yang pengen bunuh anaknya hidup-hidup. Dosa ibu kan dikit aja. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit buka aurat, dikit-dikit pakai baju KTB keluar rumah, kan dikit aja ya, nggak parah kan ibu kan, sikit aja ya salah ibu, dosa itu udah kita muhasabah, ingat kekurangan diri kita, yakin Allah akan mengampunkan dosa kita, harus yakin, kalau nggak bisa. Nah ini namanya berbaik sangka. Ketika kita minta sama Allah, kita minta, kita berdoa, yakin Allah akan kabulkan. Kalau nggak yakin nggak bisa, berarti tauhidnya bermasalah. Delai ke dikabulkan doa kau ndak yo, dosa banyak, nggak boleh. Allah Maha mengampunkan dosa dan Allah Maha mengaminkan semua doa. Jadi kalau kita doa kepada Allah, baik sangka sama Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan semua doa-doa kita. Makanya ada dalil doa sijnul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. So saya berpesan kepada kita semua, banyak-banyak mengingat salah diri kita. Muhasabah mumpung masih bulan Syawal. Saya selalu muhasabah setiap malam Jumat sendiri saja. Jadi lakukanlah muhasabah setiap hari Jumat sendiri sebelum tidur, bentangkan sejadah, ingat kekurangan diri kita.
Ya Allah, saya masih suuzon. Ya Allah, saya pengajian masih kadang pergi, kadang enggak. Ya Allah, saya suka ngomongin orang. Ya Allah, saya banyak dosa, kadang subuh masih jam 6, kadang asar masih setengah 6. Kadang-kadang kalau azan saya gendumel, capek mana azan kok. Nah, gitu ya. Kita mohon ampun kepada Allah dan tidak boleh lama terlalu menyesal, harus yakin juga bahwa Allah akan mengampunkan dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita. Itu tanda kita berbaik sangka kepada Allah. Paham ya? Nah, apa kemudian terakhir adalah kita berbaik sangka kepada manusia. Nah, ini yang saya maksud dengan berbaik sangka kepada manusia. Tidak ada orang yang niat jadi orang jahat, Bu. Saya ulang ya. Tidak ada orang yang berniat jadi orang jahat. Saya yakin 100%. Kalau ada orang yang zalim, para pembenci, dia bukan jahat. Dia cuman sampai di situ ilmunya dan dia belum kenal siapa kita. Kalau dia sudah kenal siapa kita, maka tentu dia akan menjadi orang-orang yang baik dan mencintai kita. So, dengan manusia banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Saya berharap kita semua jemaah Raudhah ini pelan-pelan. Kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dari diri kita di masa lalu. Kalau kemarin kita nggak bersyukur, yuk kita banyak nikmati apa yang ada. Jangan tanya apa yang nggak ada. Dan kita berterima kasih kepada manusia, ingat baiknya. Kalau ada jahatnya, ingat baiknya insya Allah. Yang kedua, jangan diamkan Allah, tunaikan haknya Allah, ibadah wajib pada waktunya. Dan jangan pernah diamkan manusia, maafkan manusia dari lisan, hati dan perbuatan. Kalau ada di antara kita satu saja orang yang tersisa yang belum kita maafkan, segera selesaikan. Karena kalau tidak akan dipertanggungjawabkan, karena kita nggak tahu seberapa banyak umur kita. Bersihkan urusan kita dengan manusia. Dan terakhir, berbaik sangka kepada Allah, yakin semua dosa akan dimaafkan, semua doa akan dikabulkan. Dan berbaik sangka kepada manusia, inilah cara supaya halal bihalal kita menjadi berhikmah dan kita menjadi orang yang lebih baik ke depan, khususnya diri saya, umumnya kita semua, insya Allah. Demikian dari saya, sudah jam 3, kita sampai jam 3, kalau ada yang bertanyakan silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Hidup. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan Bu. Tanya Taza. Iya. Silakan Bu. Oke. Ya, dari Ibu silakan. Sekalian. Iya. Kan tadi saya bilang perbuatan lalai. Kalau misalnya suami minta urus seperti itulah. Kan bukankah Allah itu maha pencemburu, Ustazah? Nah, apakah kita tidak lebih mendahulukan urusan kita dengan Allah, setelah itu kepada manusia, even itu cuma suami gitu. Oke. Ada lagi? Ustazah, pertanyaan pertama, kalau kita berbuka puasa, kita minum dulu, atau kita makan kurma dulu, atau kita makan nasi baru kita sholat, boleh nggak? Kalau itu boleh. Karena kenapa? Makruh dalam sholat adalah sholat dalam keadaan lapar. Masih ingat pelajaran yang makruh dalam sholat? Makruh sholat dalam keadaan lapar. Makruh sholat dalam keadaan ngantuk. Iya kan? Ngantuk makruh sholat. Jangan terkatakan tuak saya tadi sholat. Menguap dalam sholat juga makruh. Jadi silakan kalau lagi berpuasa, boleh minum dulu, boleh kurma dulu baru sholat. Yang penting masih ada waktu sholatnya, Mbak. Kalau nggak ada kurma, santuang dulu ikan lele itu, nah, baru kita sholat, itu namanya tidak lalai. Karena memang kalau kita sholat dalam perut lapar, itu makruh. Selagi masih ada waktu sholatnya. Kemudian yang kedua adalah suami minta urut. Dulukan suami daripada Allah. Apakah itu termasuk Allah itu maha pencemburu? Mematuhi perintah suami jika tidak melanggar syariat itu adalah wajib. Sampai di situ paham? Jadi maksudnya adalah seandainya suami kita minta dipijitin dulu, ditunda sebentar sholatnya sampai masih ada waktu sholatnya, secara hukum gak ada masalah. Tapi kalau ibu mau, tentu tunggu dulu bang, sholat agak 5 menit dulu ya bang, kul aja ya bang, ya kan, baru ibu ininya ngapain suami. Secara hukum gak masalah Bu. Tapi kalau ibu lebih mau mendulukan sholat, tentu itu jauh lebih baik. Sama dengan tamu.
Memuliakan tamu kan wajib. Tapi kalau kita terima tamu kita nunda sholat, bukankah Allah Maha Pencemburu? Allah Maha Pencemburu. Tapi memuliakan tamu bagian dari kewajiban. Kita dulukan muliakan dia, tunda sedikit sholatnya demi memenuhi memenuhi kewajiban kepada tamu, baru kita sholat. Selagi masih ada waktu sholat, itu maksudnya. Jadi Allah itu memberikan waktu sholat panjang, tujuannya adalah itu. Jangan-jangan ada yang berbenturan dengan yang wajib, gitu. Paham? Tapi kalau terdengar azan, beko aja lah dulu, itu lalai. Dosanya gede, bukan orang lalai itu dosa. Dia seperti orang yang mendustakan agama. Oke? Baik, semoga kita lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Ibu sehat nih semuanya nih? Tegang aja mengaji, serius kali ya, Masya Allah ya. Baik, cukup Bu? Allah alam. Mana dia? Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyin Rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiru wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abina Murdi wa ila arwahi abina Reza Basril Putra. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abina Murdi wa ila arwahi abina Reza Basril Putra. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunakkasabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abina Murdi wa ila arwahi abina Reza Basril Putra. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ratan min hubarin niran. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma sajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.